Halo Sobat Maju dimanapun kalian berada, akhirnya kita bertemu lagi di acara Meet Maju Education Experience Talk. Untuk kali ini, kita akan membahas beberapa materi yang tentunya teman-teman semua penasaran nih. Karena banyak dari teman-teman semua yang bertanya. Ada beberapa yang bertanya di komen Instagram kita atau YouTube kita. Kemudian ada yang bertanya secara langsung ketika main atau berbelanja ke store kita, Toko Maju. Pembahasan kita kali ini mungkin termasuk sesuatu yang jarang diperhatikan, tapi ini sangat membuat suatu perbedaan. Ikuti terus pembahasan kita di Meet Maju Education Experience Talk. Nah, untuk kali ini kita mempunyai bintang tamu yang udah nggak asing nih, udah nggak asing bagi teman-teman Maju semua. Yang dimana beliau ini sudah banyak berpengalaman. Bahkan sudah pernah hadir bersama kita di acara Meet ini. Nah, mungkin dari teman-teman masih banyak yang mau ditanyain nih. Nah, untuk kali ini kita panggil atau kita undang secara langsung narasumber kita ini yang akan mengupas tuntas judul yang akan kita bawakan pada hari ini. Langsung saja kita sambut Bapak Egy. Oke, makasih. Selamat siang, Mas Jordi. Siang, Pak Egy. Ya. Oke, Pak, silakan duduk aja. Biar lebih santai, Pak ya. Iya. Oke, Pak Egy. Ya. Terakhir kita ketemu itu kita membahas tentang full sistem pengecatan. Ya. Oke, nah setelah video ini kita keluarkan, nah di situ banyak lagi, Pak. Ternyata apa yang kita bahas itu mengundang banyak pertanyaan. Salah satunya yang paling banyak dipertanyakan itu, sebenarnya warna itu ngaruh nggak sih? Warna itu ngaruh nggak sih sama arsitektur bangunan? Itu yang paling banyak ditanyakan. Iya. Nah, jadi ketika teman-teman semua nih, kita bahaskan tentang pengecatan awalnya, cara pengecat segala macam. Tetapi untuk pewarnaan misalkan tembok luar, tembok dalam, kemudian kamar anak, kamar tamu. Nah, ini banyak meminta rekomendasi untuk warna-warna di bagian tembok tersebut. Yes. Nah, mungkin untuk kali ini kita akan bahas untuk pemilihan dan juga definisi warna tersebut. Karena kita sudah tahu nih, untuk Pak Egy ini udah banyak banget pengalamannya di Proban, Pak ya. Ya. Oke, untuk dari Pak Egy sendiri nih, bagaimana sih definisi warna itu sebenarnya? Kalau kita berbicara mengenai warna, memang umumnya ya, ada yang kita sebut itu warna bisa mempengaruhi emosional kita. Betul ya, sekali. Mempengaruhi psikologi kita juga. Ya, walaupun memang sebenarnya tidak ada warna yang nggak baik, tidak ada warna yang baik sekali, tidak ada. Ya, jadi warna itu sebenarnya tergantung balik lagi ke selera masing-masing. Tapi memang ada sedikit warna itu berpengaruh terhadap emosional kita. Ada. Ya, jadi memang kalau kita berbicara warna, ya kita memang warna itu sebenarnya kan ada terbagi menjadi 3. Warna primer, ya, warna sekunder dan juga warna tersier. Ya, untuk warna primer sendiri ini ya seperti yang kita ketahui ada merah, biru, dan juga kuning. Ya, itu sebenarnya warna primer kita. Itu warna-warna itu disebut dengan primer. Yes, warna primer. betul. Okay. Tiga itu. Oke, lalu ada lagi turunan dari 3 warna ini. Ini kita sebutnya warna sekunder. Warna sekunder. Ya, jadi kalau misalkan merah ketemu kuning bisa jadi orange. Pernah dengar untuk masalah itu. Lalu
biru, ketemu merah bisa jadi violet. Violet. Ya, lalu ada juga warna kuning ketemu biru itu bisa jadi turunannya hijau. Ya, lalu selanjutnya ada warna tersier itu di mana warna primer jika digabungkan dengan warna sekunder itu bisa jadi warna tersier. Ya seperti vermilion, ya violet itu juga termasuk warna tersier. Ya jadi memang kalau kita berbicara warna seperti yang ada di hadapan kita nih, ya warna cukup banyak sekali. Ini ada ribuan warna yang bisa kita pilih. Mungkin kalau Mas Jordi saya suruh pilih juga nih, nggak mungkin 1 jam bisa nemu. Iya, betul sekali. Karena biasanya sifat manusia kalau dihadapkan banyak pilihan itu pertimbangannya cukup banyak. Cukup benar sekali, ya. benar. Nah, ini banyak sekali. Sekarang teknologi cat kita pada saat ini kita bisa menciptakan ribuan warna nih Mas Jordi. Itu nggak cuma hanya warna-warna yang kita tahu sekarang ini. Betul, bukan hanya tadi warna primer, ya sekunder, tapi ini sudah banyak turunannya sehingga kita bisa membuat cat dengan ribuan warna. Ribuan warna. Yes, betul sekali. Ya berarti banyak banget dong itu pilihan yang bisa kita ambil untuk warna-warna yang kita inginkan. Betul, banyak sekali pokoknya pilihan warna yang bisa kita pilih nantinya tentunya untuk menghiasi rumah kita. Ya, menghiasi rumah kita lah. Betul. Tadi udah Pak Egy jelaskan nih beberapa tentang konsep-konsep warna ya. Nah, dari warna sendiri ada nggak sih pengaruhnya terhadap psikis seseorang? Ya, oke. Dari warna sendiri memang ada sedikit kayak semacam sugesti ya, ataupun mempengaruhi psikis atau emosional kita. Sebagai contoh, kalau misalkan Mas Jordi itu ke hotel. Iya Bang. Ya, ke lobby hotel. Ya, di situ biasanya kan lebih dominan warna-warna klasik seperti krem muda. Oh iya benar. Kesan seperti seolah-olah kita nyaman banget untuk berlama-lama. Benar sekali, benar. Ya, so, kayaknya kita tuh betah gitu berlama-lama duduk ya. Atau misalkan kita ke rumah sakit. Rumah sakit itu warnanya misalkan lebih dominan identik biru muda, memberi kesan kayaknya kita lebih tenang, lebih bersih, lebih higienis lah. Nah, makanya memang ada beberapa warna yang bisa memberikan psikis kita itu ketenangan atau kenyamanan. Atau misalkan di lingkungan kerja kita, misalkan warnanya ada merah, ada kuning, itu memberi sugesti seperti kita lebih semangat lagi gitu untuk bekerja. Mendorong kita kayak ayo kita bangun pagi gitu kan. Kita harus lebih semangat nih dibandingkan hari kemarin. Nah, itu memang beberapa warna bisa memberikan saja seperti itu sih. Gitu. Jadi dengan adanya warna-warna ini secara tidak langsung berarti Pak ya? Betul. Secara nggak kita sadarin lah. Betul. Kayak contohnya ketika nggak ada pembicaraan ini nih, ketika misalkan saya lagi nginep di hotel atau misalkan lagi ke mall gitu ya kan, itu apalagi di lobby hotel benar kayak ini. Betul. Disediakan sofa, kita bisa duduk di situ, mungkin kita bisa pesen kopi atau apa, itu benar-benar enak ya di sini ya. Betul. Gitu. Tahu nggak lama kita lihat jam udah 2 jam. Iya, betul sekali. Ngopi 2 jam. Iya, ngopi. Kelas itu ya. Benar. Berarti secara tidak langsung emang benar itu Pak? Betul. Karena warna itu bisa memberikan sugesti kita seperti itu. Iya. Nah jadi teman-teman nih kalau misalkan tiba-tiba betah lagi ngapain di suatu tempat, nah berarti psikologi warnanya mempengaruhi itu. Secara tidak langsung Pak. Betul sekali. Yang paling kelihatan di kenyamanan itu sendiri berarti Mas ya? Betul. Jadi memang kita warna juga ada dibagi 2. Ada warm color sama cool color. Kalau warm color itu lebih ke warna-warna yang membuat kita lebih hangat. Ya, seperti yang ada di dinding sebelah kiri, ya itu ada warna merah, ya. Itu juga memberi kesan lebih hangat. Ya, dia masuk warm color ya. Pokoknya untuk yang warna nuansa merah, oranye itu memberi kesan lebih hangat. Ya. Sedangkan untuk yang cool color itu lebih ke warna biru. Ke warna biru. Seperti ini
yang ada di belakang saya Iya. ini memberi kesan lebih tenang. Lebih tenang, lebih adem, lebih santai, sejuk. iya, iya. Ya, jadi memang warna itu kita bagi menjadi dua sih. Oh. Ya, warm color sama cool color seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar oh itu merah, oh itu biru gitu ya. Betul. Ternyata di intinya sendiri dari warna-warna itu punya nilai tersendiri berarti ya. Betul, punya ada suatu pesan sih. dari Suatu warna benar. itu. Ya, Ya. dari Yang warna-warna tanpa tertentu. kita sadari, kok kita kadang di satu ruangan tertentu kita menjadi terkesan, wah lebih semangat. Oh, iya, benar. Wah kayaknya lebih tenang gitu untuk ngelamun gitu iya, ya. iya. Ngelamun Ya, baik-baik. ngelamun aja. Melamun ini. Ya. Aduh, dengar ngelamun yang dalam artian baik ini nih teman-teman semua ya. Kan lamunan bisa, oh kapan ya kira-kira gue bisa punya usaha. Nah, itu gitu. kan yang baik-baik tuh Segi ya. positifnya. Betul. Bukan lamunan misalkan kapan punya istri dua jangan. Itu bahaya. Kalau terlalu vulgar diikat aja ya. Oke. Ya, sama ini kayak warna-warna violet, ungu itu kan memberi kesan elegan ya. Oh, ya Elegan, benar ya, ya. lebih apa ya? Terkesan lebih kayak orang tergoda ya dengan warna ungu ya. Ya, kayak bener. kita kalau ngelihat dalam satu ruangan warna ungu itu Iya. kayak kesan lebih elegan, eksklusif dan menggoda. Oh, Ya, ya. makanya warna ungu identik dengan warna apa, Mas Jordi? Warna, waduh. Waduh, Jangan bahaya. disebut ya, Iya, takutnya jangan sebut. Kalau saya yakin yang nonton sih tahu. Iya, paham. Langsung connect ya, langsung Iya. connect ya. Itu betul Mas, warna ungu itu eksklusif, elegan dan lebih menggoda. Benar Jadi orang sekali. tuh betah gitu ya. Contohnya kayak dress lah, bisa Yes, jadi ya betul. dress lah ya. Atau ke toko-toko makanan kue kan yang sekarang lebih banyak dominan. Oh iya, benar. Jadi kesannya kayak kita belum beli makanannya aja kayak udah kenyang. Oh iya. Kayak wow, kayak wah gak banget gitu Iya, kayak gitu ya, pokoknya, benar. menarik lah, menarik orang, iya. memancing orang untuk mendekat gitu sih. Memang itu kerennya dari psikologi warna seperti itu sih. Jadi mempengaruhi seseorang tanpa disadari gitu Pak ya. Betul sekali Pak, betul. Ya. Itu. Nah dari warna-warna sendiri itu dia masing-masing itu punya karakter tertentu nggak sih, kayak tadi warna ungu elegan Yes. atau apa kan warna-warna lain itu ataukah ada atau bagaimana? Ya, sebenarnya memang kayak warna putih, ya itu kan memberi kesan bahwa ruangan itu pengen kita ekspos supaya terlihat lebih luas. Ya warna iya, putih, iya. nuansa krem itu kan menunjukkan bahwa kita pengen mengekspos ruangan yang kita punya nih, supaya setiap sudut jengkal dari ruangan kita itu bisa terekspos. Oh iya benar. Gitu. Jadi ada yang suka juga misalkan warna yang agak pastel. Pastel itu kan misalkan yang putih cenderung agak ke biru, cenderung agak ke merah. Nah, itu lebih soft lah. Warna-warna lebih soft itu iya, biasanya bisa dipadu-padankan dengan furniture yang ada juga. Oh, Iya. jadi tinggal dipadukan aja Betul. seperti itu ya. Lebih menonjolkan ke warna-warna soft. Seperti itu. Itu jadi dari warnanya sendiri dia masing-masing mewakili karakter tertentu ya berarti Betul, ya. betul sekali. Jadi dari hanya sekedar warna nih yang kita tahu cuma warna apalah itu merah, kuning atau segala untuk bisa kita bilang penghias lah warna itu. Ya. Ternyata itu punya nilai tersendiri berarti ya. Betul. Untuk warna itu. Kayak misalkan ada orang yang tertarik untuk ngelihat seperti tadi Pak Egy bilang ketika suatu toko cookies lah bisa kita Iya, bilang ya. iya. Itu warnanya ini kayaknya enak banget ini nih. Nah, Betul. secara tidak langsung mempengaruhi nih. Yes, bisa menarik customer dari kejauhan ya, karena dia menginterpretasikan bahwa ungu identik, oh iya, sesuatu yang ungu itu kalau misalkan di cookies ataupun di kue ya, iya. kayaknya kan itu lebih cenderung kayak ke taro, Oh, ya, ubi ungu manis Iya, ya, betul. kayaknya kue-kue manis nih. Jadi orang udah punya imajinasi tersendiri iya, untuk betul. menginterpretasikan warna dari tokonya. Tokonya Iya, sendiri. kartu mungkin enak nih, Oh, perlu dicoba iya, nih. Nah, iya. seperti itu sih. Memberikan daya tarik secara tidak langsung Yes. gitu ya. Dengan Oke. warna. Dengan warna, Iya, hanya dengan warna. betul. Belum lagi ketika kita masuk, wow, kelihatannya enak nih. Ya. Kemudian rasa segala macamnya. Jadi mungkin dari warna ini benar-benar penting Mas ya. Untuk dari tampilannya aja benar-benar
tidak seperti apa yang kita tahu gitu. Sekedar isengnya warna biru atau warna apa. Nah, jadi kita harus benar-benar ngerti nih apa sih yang bisa diperbuat warna ini Betul. seperti ini. Oke. Mungkin banyak banget nih yang nanya nih dari teman-teman maju itu nanya nih warna-warna apa aja sih yang cocok untuk keadaan sekitar rumah kita. Oke. Misalkan dari ruang tamu lah, kamar mandi, kamar tidur, kamar anak atau yang lainnya lah. Nah itu bagaimana sih untuk pemilihannya? Rekomendasi mungkin bisa gitu. Ya. Balik lagi saya jelaskan untuk warna kan memang lebih ke selera ya. Oh iya Mas benar. Dodi dan teman-teman semua, warna itu memang kita tidak ada yang disebut dengan warna ini lebih bagus. Bisa jadi mungkin Mas Jordi Oh iya beda. benar. Kan memang tergantung dari pilihan dan karakter dari masing-masing Karakter. orang. Oh iya benar sekali, benar. Ya, kita mulai dari ruang tamu dulu ya. Oke. Ruang tamu itu memang kalau misalkan memang kita menginginkan kehangatan, ya kenyamanan, itu kita bisa torehkan atau memilih warna lebih ke arah krem ataupun nuansa coklat muda, itu juga oke. Tentunya ini juga harus diimbangi dengan furniture yang kita punya. Oh iya Kalau betul. furniturnya memang yang nuansanya lebih ke kayu, ya kan berarti kayu lebih dominan warna coklat. Iya benar, warna Warna coklat. krem dan coklat muda tadi sangat cocok ya, karena kan terkesan lebih klasik dan estetik. Klasik estetik Ya, benar. tapi kalau misalkan memang nuansanya itu yang furniturnya lebih kekinian, lebih modern, kan sekarang memang warna-warna furniture juga macam-macam Iya, ya, beragam. Nah, kita kalau mau aman itu ya kita ambil warna yang grey, yang Grey. agak soft, betul. Oh. Ya, abu yang agak muda itu lebih oke juga. Gitu. Jadi memang kenapa saya awal bilang suggest ke krem, seperti yang tadi saya jelaskan di awal waktu kita ke lobby hotel. Ya, lobby hotel ya benar, Lebih lobby dominan hotel. pasti warna-warna Iya, tersebut benar. ya, krem, abu muda. Karena apa? Itu membuat kita lebih nyaman, lebih tenang untuk menghabiskan waktu di ruangan itu. Oh, seperti Gitu. itu. Ya, itu untuk yang Ruang tamu. tamu. Oke. Tujuannya sih biar tamunya juga betah ya. Oh, main biar di betah situ, ya, gitu. benar. Lanjut tadi ke Kamar. Kamar ya. Kamar. Untuk kita dewasa. dewasa lah, Oke, dewasa. kamar dewasa. Oke. Kamar dewasa kalau misalkan kita punya ruangan yang nggak begitu luas banget ya. Kalau saya sih punya suggest warna yang kalem itu adalah abu muda. Karena abu muda itu akan memberi kesan ruangan yang tidak besar atau ruangan yang kecil itu memberi kesan lebih luas. Oh. Ya, lebih luas, lebih lebih tidak terlihat sempit. Ya, jadi memang suggest kalau dari saya lebih ke abu muda kalau untuk Kamar dewasa ya. Betul. Kenapa untuk kamar kita tidak rekomen untuk warna-warna yang terlalu cerah? Ya, terlalu cerah. Contoh kayak yang di belakang saya seperti ini ada ya, ataupun kuning. yang hijau terang ya. Kenapa? Karena nanti bisa jadi ya masnya di dalam kamar nggak tidur mas. Oh. Iya kan kebanyakan orang kan kalau Iya, dia iya. matikan lampu. Oh, kan, ya benar. diredupin kan. Iya, itu warna-warna kalem harusnya. Jangan yang warna-warna bright gitu. Kalau di ruang kerja lebih bagus memang warna-warna seperti ini, membakar semangat kita lah. Memberi kesan semangat lah Yes, warna itu. Kayaknya Oke. ngeliat ini kayak kita pengen kerja terus gitu. Nah, itu bagus warna-warna seperti ini. Tapi kalau kamar tidur softnya sih warna abu-abu, boleh abu muda. Oke, lanjut ke ruang kamar anak. Kamar anak, nah boleh kamar Oke, anak nih. Kamar anak ya lanjut. Kalau untuk kamar anak sebenarnya pilihannya ada beberapa lah. Saya akan sampaikan 3 dulu ya, 3. Yang pertama bisa ke warna violet. Ya, violet itu memberi kesan elegan, eksklusif, dan biasanya anak-anak memang lebih cenderung suka nih warna-warna ini. Makanya kebanyakan kalau nonton film kartun ya, pasti nggak jauh tuh sama warna violet dari icon-icon kartunnya. Oh iya ya benar. Rainbow Iya. gitu kan. Nah itu lebih cenderung violet. Pink juga kalau untuk yang anaknya perempuan. Perempuan. Itu boleh lebih dikasih yang pink yang agak soft, itu oke juga. Lalu juga kita ada juga warna Tosca, itu juga bagus. Jadi memberi kesan bahwa ruangan kamar anak itu selalu higienis, bersih, seperti itu.
Nah, itu untuk yang ruangan anak. Ruangan anak. Oke, lalu lanjut ke kamar mandi. Kamar mandi boleh, kamar mandi. Biasanya kan kamar mandi itu setengahnya itu keramik ya? Iya, Nah, kebanyakan ya, kebanyakan. Tujuannya kan pada saat kita mandi airnya nyiprat buka, ya, nyiprat. ketemunya bukan kecat kan, Iya. ketemunya di Keramik. supaya mudah dibersihkan. Seperti betul. itu. Setengahnya itu biasanya lebih cocok warna apa sih ya? Nah. Kalau pengalaman saya ya orang itu lebih condong ke warna biru. Biru. Betul, biru-biru seperti ini tapi yang lebih muda lagi Lebih ya, muda yang lebih lagi. muda lagi, yang lebih soft lagi. Karena apa? Itu memberi kesan kalau kita mandi itu lebih segar gitu. Oh iya. Pada saat kita guyur air kan ngelihat warna biru Wah, seperti di iya, laut iya, ya. benar, benar. Iya. Kalau kita ke laut pun sebenarnya yang dicari apa sih kan pemandangan Iya, air benar, yang biru pemandangan. itu kayaknya makanya ada yang disebut vitamin C. Iya. Kalau Vitamin orang C ya. healing ke laut itu langsung statusnya Vitamin C, healing. iya. Sebenarnya yang di laut itu yang didapat apa sih selain anginnya? Iya. Tapi kan kita melihat dari view pemandangan laut yang birunya, biru, membuat iya. kita kayak lebih nyaman, Iya, lebih tenang gitu, Betul. ya, Nah, benar. Di kamar mandi pun sama, kalau dikasih warna biru memberi kita seolah-olah kita semangat aja Semangat, mandinya. ya. Seperti itu. Iya, jadi sering-sering mandi. Ya? Sering-sering mandi. Just kidding. Iya, iya. Bercanda nih. Iya, oke. Lanjut ke dapur. Dapur boleh, dapur. Oke, dapur. Dapur kalau suggest dari saya lebih condong ke warna hijau muda. Hijau muda di sini sih contohnya mana ya? Hijau. Ini aja ya. Saya Oke, bawakan. Hijau-hijau yang seperti ini. Nih. Ini. Ya. Hijau kalau di color fashion itu 075/5 atau kalau mau lebih cerah lagi 075/4. Ya, kenapa? Karena ini masuk ke dalam cool color. Jadi sebenarnya warna adem, warna sejuk. Warna adem ya. Lebih terkesan natural, alami. Oke, lanjut ke mana lagi ya tadi ya? Dapur sudah. mungkin udah semua. Sudah. Mungkin tadi beberapa warna untuk interior udah kita bahas ya. Yes. Mungkin sekarang kita mulai masuk. Nah, di eksterior ini itu kan lingkungan kita beda-beda. Betul. Ada yang perkotaan, ada yang pedesaan, kemudian atau bisa jadi taman seperti itu. Nah, untuk warna-warna tersendiri untuk eksterior itu disesuaikan dengan lingkungan sekitar atau bagaimana, Pak? Oke, jadi memang kalau untuk eksterior kita lebih cenderung pemilihan warna itu dilihat dari tipe sih, dari tipe desainnya. Bangunan, tipe bangunan. Kan memang lebih dominan minimalis ya. Iya, Minimalis benar. itu mengekspos dinding. Ah. Ya kalau dulu kan kita lebih ke arah bangunan itu lebih banyak atap. Atapnya Iya. terlihat. Oh, benar, jadi benar, misalkan benar. Kayak ini atap nih seperti ini. Iya, Dindingnya iya. ya masih agak sedikit lebih di bawah atap. Kalau Iya, sekarang kan bisa dibilang kayak ruko, mall. Benar, itu nggak benar. kelihatan Iya, dindingnya iya benar. Jadi memang betul-betul dindingnya itu terekspos. Iya, dindingnya aja, Betul. benar ya. Untuk tipe minimalis, kalau suggest dari saya memang yang lebih aman kalau yang cenderung Mas Jordi ini, saya nggak mau terlalu banyak bereksperimen bermain warna yang terlalu kontras. Benar. Ya, ini sebutnya color harmoni sih. Kalau untuk pemilihan 2 atau 3 jenis warna kita padu padankan itu disebutnya color harmoni. Itu kita bisa pilih warna yang saat ini memang banyak orang cari itu lebih ke abu muda untuk warna luarnya. Abu muda. Nanti kalau misalkan punya tiang-tiang ataupun aksen-aksennya itu dikasih warna yang lebih tuanya lagi. Gitu. Ini sebagai contoh untuk yang abu muda. Contoh di sini nih. Contoh di yang mudanya ini 140/1 ya, 140/1. Nanti untuk yang aksennya itu nanti bisa ngambil yang lebih tuanya, bisa di 141/5. Jadi nanti jatuhnya seperti ini. Untuk di bidang luasnya di 140/1, untuk di bidang aksen-aksen tiang-tiangnya itu bisa di 141/5. Nah, itu kalau main di 2 warna. Tapi biasanya kalau untuk minimalis dia bisa di 3 warna. 3 warna itu biasanya buat list profil atau ban-banan. Jadi itu bisa pakai untuk list profilnya pakai yang merah atau juga bisa oranye. Ya seperti itu. Jadi merah seperti ini,
ya. Ataupun juga bisa tua pakai berarti warna dia oranye. merahnya ya. Betul. Ini untuk kayak list profilannya. Oh, list ya dua ini ya, profilnya, ya. 112 strip 6 sama 109 strip 6. Ini dipakai biasanya hanya untuk profilan aja ya, teman-teman. Ya supaya lebih manis lah ya, gitu. Ada sedikit variasinya. Jadi memang kalau untuk minimalis pun nggak hanya satu tipe, misalkan hanya warna di abu. Kalau kita mau bermain di nuansa coklat muda dengan apa namanya nanti pilar-pilar pakai yang coklat tua itu juga bisa seperti itu. Yang terpenting kalau di minimalis itu tone warnanya itu jangan sampai agak sedikit berseberangan. Contoh misalkan dari coklat muda ya itu nanti dikasih aksen misalkan ke merah. Nah, itu kan terlalu kontras. Iya, benar, itu benar. jadi nanti kesan minimalisnya terlalu kurang dapet. Seperti itu. Seperti itu. Kebanyakan memang warna-warna yang pekatnya itu atau yang cerahnya itu hanya untuk biasanya aksen-aksen Aksen-aksennya aja. tertentu Untuk aja. penguat lah. Untuk penguat. Betul, seperti itu. Oke. Ada juga nih Mas Jordi tipsnya ya kalau untuk pemilihan warna di eksterior memang kami dari pabrikan cat pun merekomendasikan untuk pilih warna-warna yang anorganik, bukan warna organik. Ya, kenapa? Karena kalau biasanya warna-warna organik itu cenderung tidak tahan terhadap sinar UV. Seperti itu. Selain dari warnanya, kita juga harus perhatiin nih. Yes. Ya, yang mungkin teman-teman bisa lihat di episode sebelumnya ya. Yang kemarin itu kita bahas tentang ketahanan dinding atau apa. Nah, itu bisa kita bandingin nih. Warna ini dengan ketahanan ini. Nah, itu bisa kita gunakan ya. Betul. Oke. Nah, jadi nggak langsung asal milih. Dan juga kalau misalkan kita bingung, kita juga bisa lihat rekomendasi warna-warna untuk sekitaran untuk rumah itu. Betul. Dan ada juga nih Mas Jordi, ya misalkan jangan kaget, misalkan beli cat ya warna tertentu kok kadang saya susah nutup ya. Ya benar, itu keseringan, itu sering sih. Ya, jadi misalkan kok saya beli warna ini susah nutup dibandingkan warna itu. Warna ini itunya apa? Contoh, nih misalkan di belakang saya ini ada warna kuning nih. Ya warna kuning dengan misalkan warna ini biru ya. Saya beli nih Mas sama mereknya. Ya, kok yang ini 2 lapis nutup, yang ini nggak nutup. Ya, jangan-jangan nih palsu nih cat. Iya benar. Jadi ini perlu dijelaskan kita edukasi tentang warna juga. Memang untuk warna yang ini, warna biru ini cenderung akan lebih mudah nutup, biru muda ya dibandingkan dengan yang warna kuning seperti ini. Kenapa? Memang kalau untuk kuning ini sendiri, dia warnanya kan lebih transparan. Ya lebih transparan, dia masuk ke transparan color untuk kecerahannya ya cukup tinggi dan dia menggunakan pasta organik juga sehingga dia akan memiliki daya tutup yang kurang baik juga sehingga untuk warna ini bisa di 4 lapis sampai bahkan 5 lapis. Iya seperti itu. Jadi kita nggak bisa langsung nyimpulin ini cat KW misalkan. Betul, gitu ya atau ini cat palsu nih gitu. Padahal sama nih mereknya, belinya di tempat yang sama misalkan gitu. Jadi harga harus ngerti juga karakteristik warnanya tersebut. Ya. Terkadang memang yang kaget itu yang baru mencoba warna ini. Kalau yang sudah pernah coba, biasanya memang warna ini memang sulit nutup. Seperti itu. Dan ini memang masuk kategori warna organik nih, yang sebenarnya tidak disarankan untuk di eksterior punya karena akan tidak terlalu tahan sinar UV. Seperti itu. Selain dari kualitas si catnya itu sendiri, jadi dari kualitas si warnanya itu untuk kecocokannya juga harus kita perhatikan sebenarnya ya. Dari kecocokan, dari segi ketahanannya juga kita harus memilah-milah ya untuk warna yang tepat di bangunan Anda itu mau pilih warna yang apa. Seperti itu. Selama itu untuk interior sebenarnya semua warna yang ada di sini sih aman. Cuma kalau untuk eksterior mungkin lebih detailnya nanti bisa konsultasi langsung kepada konsultan yang ada di toko ya. Iya, dari toko. Seperti itu nanti bisa dikasih saja warna yang memang betul-betul rekomendasinya seperti itu. Nah, itu tadi Sobat Maju. Dari sebelumnya kita sudah belajar mulai dari pengaplikasiannya sampai sekarang untuk karakteristiknya. Nah, mulai dari awal seperti yang udah
dibahas sama Pak Egi. Nah, mulai dari psikologinya, kemudian pemilihannya, kemudian untuk penempatannya. Nah, itu semua harus diperhitungkan dulu. Nah, jadi nggak asal kita ngasih warna. Misalkan saya suka warna merah nih, kamar saya warna merah aja. Nah, itu sesuatu yang harus kita pelajari terlebih dahulu tentang kenyamanan kita, tentang kenyamanan orang yang akan melihat bagaimana keadaan rumah kita. Nah, itu. Jadi untuk teman-teman di rumah semua, pembahasan dan jawaban yang diberikan Pak Egi tadi bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman yang ada di rumah. Mungkin kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Pak Egi. Sudah datang untuk kedua kalinya. Untuk berada di Meet Maju Education Experience Talk ini. Oke. Mungkin ini aja dari kami. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa.